sih cara partisipasi kita dalam melakukan pemilihan umum gitu tata caranya. Ada multi literasi. Seorang pemimpin itu tentunya juga harus mengetahui berbagai permasalahan di Indonesia dan juga global. Di deket sama Singapura gitu apa sih? Jadi Singapura bisa ke Kalimantan buat ekspor impor, terus kita juga jadinya gampang juga ke Singapurnya. Saya kira justru ally dagang terbesar kita tuh Cina ya. Iya, dengan kita kan jalur laut perdagangan itu kan di Kalimantan daerah. Iya, tadinya nyuarain. Iya, tadinya dia tuh jadi ikut-ikut yang tadinya pro kita malah jadi sekarang pro. Bisa masa depan nanti kalau misalnya makin banyak yang malas ngurus politik Indonesia, siapa yang bakal ngurusin? Ini ada yang tertarik nggak buat nanti kalau misalnya kalian lulus terus ngambil prodi ilmu politik tertarik nggak? Saya sih ya, secara pribadi saya juga orangnya senang kayak politik, kebetulan saya juga kadang diajarin dikit sama bapak saya. Bapak saya kan masuknya ke PNS, sering banget gitu kan kadang curhat ke saya masalah ini gara-gara ternyata tuh di atasnya ada yang curang. Pertama seru kalau ikutin politik di Indonesia. Kedua itu juga dari background keluarga, kayak keluarga saya ada yang jadi politikus juga. Terus juga bapak saya kan termasuk PNS sama Kirafai, sering curhat juga ke saya kayak kementeriannya udah terpecah menjadi beberapa bagian. Sekarang nggak tahu menterinya siapa. Tuh tadi disinggung tuh berapa? Itu apa sih? Kayak pakai bahasa kalian aja sehari-hari gitu yang kalian tahu. Ada yang tahu angkat-angkat? Jadi pemilihan itu kan secara harfiah kita memilih ketua atau siapapun lah. Nah umumnya itu berarti semua orang bisa memilih. Jadi pemilihan umum itu pemilihan ketua untuk semua orang. Menurut PKPU dalam nomor 7 tahun 2022, syarat utama itu genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Di sini siapa yang menentukan? Mana kamu pikir aja. Ini bukan sesuai dengan kamu sendiri ya. Iya juga. Tapi kamu nyari background dulu nggak kayak di sini? Iya, suka ikut lihat debatnya juga sih. Kamu nggak dari dia? Menurut aku ya, punya golput itu ya tetap salah. Baik kamu mau ikutan nyoblos atau mungkin enggak, karena apa ya, baik kamu nyoblos nih tapi aturannya kamu nggak sesuai sama kriteria aturannya, atau kayak beneran emang nggak ikut nyoblos gitu, itu emang tetap salah. Kita kayak buat banner, lalu kita buat tulisan-tulisan di poster, Demokrasi. Kenapa kita capek-capek demo walaupun suara kita tuh nggak didengar. Jadi walaupun suara kita tuh nggak didengar sama pemerintah, tapi setidaknya kita tuh udah berusaha buat memperjuangkan apa yang harusnya tuh jadi hak kita gitu. Halo, di sini gue sama siapa? Reigard. Oh, dengan Regar.
Oke, gue mau nanya aja sih, menurut lu penting gak sih untuk kita ikut serta dalam pemilu dan untuk kita itu nggak golput? Untuk ikut serta dalam pemilu pastinya penting karena sebagai rakyat Indonesia, sebagai apalagi mahasiswa ya yang nanti akan berpartisipasi dalam dunia kerja, itu sangat penting untuk melibatkan diri dengan politik karena politik itu akan secara langsung itu mengefek hidup kita gitu, dari harga-harga bahan pangan dan lain-lainnya. Jadi penting untuk menyuarakan pendapat tentang pemimpin yang nanti akan mengurus hidup kita. Oke, selanjutnya nih, kalau yang lo tahu sih apa aja dampak yang ditimbulin kalau misalnya kita tuh golput terus, dan apa dampaknya buat ke bangsa dan negara kita tuh? Kalau menurut saya dampak yang paling parahnya itu dari golput itu justru karena suara kita bisa dipakai orang lain ya, itu paling parahnya. Mungkin kalau golput sebagai statement politik untuk saya, tiga orang ini tidak merepresentasikan saya, itu mungkin bisa lebih dimaklumi. Tapi jika golputnya adalah golput karena saya apatis atau karena tidak peduli saja, itu yang bisa berbahaya karena itu suaranya bisa dipakai orang lain lah atau bisa dibeli dan itu tidak demokratis gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam memilih calon pemimpin yang baik untuk negara, ada gak sih kriteria yang kamu gunain buat menilai orang tersebut? Saya paling penting itu pengertiannya terhadap dunia ya, kayak gagasannya seperti apa, apakah gagasan dan program kerjanya itu berdasarkan analisis yang benar atau tidak, dan juga track recordnya juga harus penting gitu. Orang ini sudah berkontribusi apa saja ke masyarakat besar sehingga dia ingin mendapatkan mantel yang justru sangat penting gitu. Oke, pilihan terakhir nih, masih pesan yang pengen lu sampaikan ke teman-teman lu terkait pentingnya memilih pemimpin yang tepat dalam pemilu? Banyakin literasi, baca literasi tidak hanya dalam buku saja. Jangan apatis, jangan tidak peduli gitu, karena ini semua mengefek semua orang di negara ini. Banyaklah cari tahu tentang pemimpin, banyaklah cari tahu tentang segala hal, biar tidak mudah dikibuli. Terima kasih Regard. Iya.